Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini kita akan membahas terkait komentar Erik ten Hag mengenai pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur, yang mana di pertandingan tersebut ya Manchester United dipermalukan di kandang sendiri, tidak bisa meraih 3 poin dan malah dihajar dengan hasil 0-3 oleh Tottenham Hotspur. Ya, pertandingan semalam adalah pertandingan yang sangat memalukan menurutku, dan kita semua tahu ada banyak pihak yang bertanggung jawab atas kekalahan di pertandingan tadi malam. Dan Erik ten Hag menyampaikan beberapa poin mengenai hasil pertandingan tersebut. Langsung aja kita lihat komentar Erik ten Hag. Yang pertama, Erik ten Hag mengomentari terkait kartu merah Bruno Fernandes di babak pertama. Saya tidak menganggap itu kartu merah. Saya tidak ingin menghakimi dan tidak ingin memberikan komentar tentang ini. Wasit memberinya kartu merah, saya punya pendapat sendiri. Saya tidak menganggap itu kartu merah, saya rasa itu yang terjadi. Ya, memang kartu merah dari Bruno Fernandes itu cukup fatal dan sangat mempengaruhi terhadap kekalahan Manchester United di pertandingan tadi malam. Namun daripada semua orang memperdebatkan apakah itu layak mendapatkan kartu merah atau tidak, ya menurutku pribadi itu merupakan tackle yang cukup berbahaya karena itu berpotensi cedera bagi pemain Spurs Maddison. Namun daripada mengomentari terkait kartu merah, aku pribadi lebih terfokus mengapa Bruno Fernandes tetap menjadi starter di pertandingan tersebut. Karena kalau kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir, Bruno ini sangat underperform, dan kita sudah sempat membahas di video preview sebelumnya. Namun kenyataannya di pertandingan semalam Bruno tetap menjadi starter dan tetap tampil buruk di babak pertama. Alhasil kejadian-kejadian tidak terduga ini tidak bisa dihindarkan, yang mana itu cukup menjadi penyesalan sendiri ya menurutku, kenapa Bruno ini tetap menjadi starter, yang mana seharusnya Christian Eriksen yang diberi kesempatan untuk pertandingan malam ini. Namun apalah daya, yang terjadi biarlah terjadi, dan kekalahan ini cukup memberi pukulan telak bagi Manchester United, karena secara keseluruhan di lain kartu merah yang didapatkan oleh Bruno Fernandes, secara penampilan itu sangat buruk dan memang tidak layak menang pemain Manchester United. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari terkait dampak dari hasil pertandingan tadi malam. Kami memiliki peluang besar dan skornya hanya 1-0. Kami seharusnya bisa bangkit dan itu berdampak besar pada permainan. Kami memiliki peluang, kami memiliki momen untuk bangkit dalam permainan. Joshua Zirkzee dan ketika Alejandro Garnacho membentur tiang gawang. Kami juga memiliki peluang ketika bermain dengan 10 orang. Gini teman-teman, secara keseluruhan Manchester United di pertandingan tadi itu sangat sedikit peluang yang bisa diciptakan. Kalau Erik ten Hag bicara soal peluang, oke lah, tendangan dari Joshua Zirkzee yang masih bisa di-save, lalu tendangan Alejandro Garnacho yang masih terkena tiang gawang, itu oke lah, mungkin masih ada unsur kurang beruntungnya. Tapi di luar hal itu, pemain Manchester United ini sangat sangat terisolasi gitu loh. Mereka benar-benar kesulitan dalam menciptakan peluang, bahkan selama 90 menit. Berapa peluang yang bisa diciptakan oleh pemain Manchester United? Pemain Spurs tampil sangat bagus, sangat dinamis, sangat agresif, hampir seolah-olah kayak Spurs yang main di kandang gitu loh. Masa Manchester United yang menjalani laga kandang kayak benar-benar dipermalukan gitu loh. Dan bukan bicara soal peluang, tapi soal penguasaan dalam permainan. Itu menurutku yang lebih harus digarisbawahi oleh Erik ten Hag. Ya, gimana ya? Kamu bicara kita memiliki peluang meskipun dengan 10 pemain. Ya, ada peluang, tapi peluang untuk kalah itu lebih besar gitu loh. Daripada peluang menangnya gitu loh. Ya kan, kalau misalkan kamu ingin mencetak skor dari beberapa peluang, berapa tembakan, berapa yang on target, berapa yang bisa dikonversi menjadi gol, itu kan ada persentasenya. Kalau misalkan
peluangnya hanya sedikit, ya otomatis kemungkinan untuk memenangkan pertandingan juga sedikit. Kita tidak bisa mengharapkan apa ya, keberuntungan, keajaiban, hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Ya kalau misalkan situasinya seperti ini ya percuma kita bicara soal peluang, toh peluangnya juga sedikit gitu loh. Selanjutnya Erik ten Hag juga mengomentari terkait gol pembuka dari Tottenham Hotspur. Saya pikir setelah 2 atau 3 menit kebobolan gol seperti ini telah mengubah keyakinan kami. Itu sama sekali tidak perlu. Anda tidak boleh kebobolan gol seperti gol pertama. Bek tengah Mickey van de Ven masuk dan mengoper bola ke seluruh tim di sisi kanan dan mengumpannya ke tiang jauh. Dan pemain sayap kanan Brent Johnson memanfaatkan umpan. Itu kesalahan yang sama yang kami buat di tengah pekan melawan FC Twente. Kami harus menghentikannya sejak awal dan berada di posisi yang lebih baik. Oke, memang untuk gol pertama dari Spurs kemarin sudah aku bahas di video review dan ketika live reaction. Gol tersebut terjadi karena adanya kelengahan dari para pemain United. Kalau di FC Twente kemarin Christian Eriksen yang melakukan blunder, dan kalau di pertandingan melawan Spurs tadi malam itu Marcus Rashford yang melakukan kesalahan yang mana itu benar-benar bisa dimaksimalkan oleh pihak lawan. Bayangkan di pertandingan semalam Van de Ven bisa berlari dengan leluasa hampir satu lapangan, lalu bisa melakukan crossing dengan baik, dan Johnson itu melakukan finishing yang sangat bagus di depan gawang Andre Onana. Yang mana itu bisa terjadi karena posisi dari Johnson juga tidak ada pengawalan dan dia bisa bergerak dengan leluasa di dalam kotak penalti, yang mana itu juga kesalahan dari para pemain di lini pertahanan Manchester United. Dan gol-gol pembuka seperti itu menurutku sangat berpengaruh terhadap mentalitas para pemain. Bayangkan di menit ketiga Manchester United sudah kebobolan dengan situasi seperti itu. Karena di awal-awal pertandingan memang para pemain Spurs langsung bermain dengan sangat agresif, sangat eksplosif. Para pemain United ini tampak masih belum siap, tampak apa ya, kayak kaget gitu. Jancuk. Spurs langsung gempur habis-habisan, langsung bermain dengan sangat agresif. Cukup keteteran, dan itu terbukti dengan terjadinya gol di menit ketiga. Yang mana menurutku itu juga sangat disayangkan ya, secara performa pemain Manchester United harus kebobolan di awal-awal pertandingan. Dan memang hal seperti itu tidak boleh terjadi, apalagi ini laga tandang gitu loh. Oke lah, kebobolan di menit awal, tapi kalau di akhir pertandingan bisa melakukan comeback pemain Manchester United itu masih bisa dimaklumi. Namun kenyataannya skor akhir malah 0-3. Ya begitulah. Sedih. Ya, selanjutnya Erik ten Hag mengomentari terkait apa yang salah di pertandingan ketika melawan Tottenham Hotspur. Anda melihat bahwa kami tertekan saat menguasai bola sejak gol pembuka. Kami melakukan terlalu banyak kesalahan dan tidak pernah menguasai permainan. Tekanan tidak bagus di babak pertama. Kami kebobolan beberapa serangan balik setelah kami melakukan serangan balik, dan kami membuat beberapa keputusan yang sangat buruk ketika kami memiliki banyak ruang. Itu adalah awal permainan yang buruk. Tottenham mendominasi. Kami tidak bisa melakukan tekanan yang tepat. Kami juga melakukan kesalahan dalam penguasaan bola. Kami tidak dapat menemukan pemain pengganti. Kami tidak dapat melewati tekanan. Ya memang secara keseluruhan pemain Manchester United tampil sangat buruk. Kalau kita lihat memang secara gaya permainan, secara sistem itu tidak berjalan. Para pemain ini benar-benar digempur secara habis-habisan oleh pemain Tottenham Hotspur, terutama di lini pertahanan. Di lini tengah pemain Spurs seperti Maddison menguasai jalannya pertandingan. Aliran-aliran bola itu tampak sangat nyaman. Lini tengah United juga tidak bisa menguasai keadaan. Sekalipun dalam penguasaan bola, para pemain seringkali salah passing, seringkali kehilangan bola. Itulah yang terjadi di pertandingan semalam. Memang sangat tampak bahwa sistem tidak berjalan. Taktik yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag, skema, itu sama sekali tidak jalan, nihil di pertandingan semalam. Bayangkan selama 90 menit, ya berapa banyak peluang yang tercipta, berapa shot on target. Hanya sekitar 5.
shot on target. Itu pun tidak ada peluang besar di pertandingan tersebut selama 90 menit. Ya, itu menandakan bahwa terisolasi itu para pemain United oleh Spurs benar-benar dihukum dengan hasil telak 0-3, benar-benar dipermalukan. Ya, tidak ada argumen lain kalau kita mau menilai pertandingan tersebut. Dan yang terakhir, Erik ten Hag menyampaikan penilaiannya di babak kedua pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Sejujurnya kami masih dalam permainan sehingga kami membuat beberapa perubahan untuk memperkuat lini tengah dan menunggu sedikit lama untuk menekan. Sayangnya kami kebobolan di babak kedua tak lama setelah pertandingan berlangsung. Kami seharusnya tidak kebobolan begitu cepat. Gol itu dari serangan balik adalah sebuah kesalahan. Itu seharusnya tidak terjadi. Kami harus berbicara untuk menilai keadaan. Ya, ketika di babak pertama para pemain tidak bisa fokus, para pemain benar-benar kesulitan dalam menciptakan peluang, di babak kedua sama halnya seperti itu. Manchester United justru benar-benar dipermalukan meskipun ada beberapa pergantian pemain. Itu tidak secara signifikan merubah keadaannya. Ya, mau bagaimana lagi ya bermain dengan 10 pemain. Para pemain yang digantikan pun menurutku sudah kasar gitu loh, karena dari awal yang menjadi faktor lain dalam kekalahan pertandingan tersebut adalah kesalahan Erik ten Hag dalam pemilihan pemain untuk starter. Karena apa ya? Ya, pemain-pemain yang menurutku tampil cukup bagus, pemain-pemain yang menurutku sesuai untuk dijadikan starter justru tidak menjadi starter, dan ini sudah kita bahas di video preview sebelumnya gitu loh. Yang mana dengan kesalahan tersebut bisa berakibat sangat fatal, bahkan sampai menelan kekalahan 0-3 di kandang sendiri itu benar-benar sangat memalukan gitu loh. Bahkan di musim sebelumnya ketika melawan Spurs, meskipun Manchester United tidak bisa menang di musim kemarin, itu tidak sampai kalah seperti ini gitu loh. Ya, kalah 1-0 dan seri 2 sama ya. Namun di musim ini justru menelan kekalahan yang sangat menyakitkan gitu loh di kandang sendiri. Dan ini secara tren menurutku sudah sangat buruk ya. Bayangkan di 2 pertandingan terakhir Manchester United tidak bisa mencetak 1 gol pun di Premier League ya. Ketika sebelumnya melawan Crystal Palace skor akhir 0-0, dan di pertandingan semalam Manchester United kalah telak 0-3. Ini akan menjadi catatan yang sangat buruk bagi Erik ten Hag, karena secara tren dari hasil pertandingan tidak menunjukkan kemajuan, justru mengalami penurunan. Dan memang kalau kita lihat ini, kalau misalkan untuk pertandingan berikutnya terus seperti ini, situasi Erik ten Hag benar-benar sangat terancam. Meskipun pihak dari manajemen menyampaikan bahwa mereka full support Erik ten Hag, mereka memberikan dukungan penuh terhadap Erik ten Hag. Tapi kalau secara hasil seperti ini terus-menerus, kayaknya akan ada keputusan besar yang akan dibuat oleh pihak manajemen untuk mengantisipasi hal-hal yang berkelanjutan seperti ini, terutama terkait hasil pertandingan yang kian memburuk gitu loh. Ya, kita lihat nanti sampai paruh musim, kalau misalkan secara hasil tidak ada progres, ya kayaknya juga bakal dipecat sih Erik ten Hag ini kalau kayak gini terus gitu loh. Ya, meskipun support, kalau ten Hag sendiri tidak bisa membuktikan, ya nihil gitu loh. Tetap aja berbahaya posisinya sebagai manajer di Manchester United gitu. Oke, mungkin itu dulu komentar dari Erik ten Hag mengenai hasil pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Memang sangat memalukan hasil dari pertandingan semalam, dan kita semua harus bersabar. Ya, sudah cukup marah-marahnya tadi malam. Di video sebelumnya kita sudah marah-marah. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman mengenai komentar dari Erik ten Hag. Silakan tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.